Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 2 tahun edisi revisi 2017. Bab 10. Peluang. Uji kompetensi 10 halaman 302 pilihan ganda soal nomor 1. Suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik kemunculan mata angka tersebut. Baik, jadi di sini untuk menjawab nomor 1, teman-teman bisa membuka buku paketnya halaman 294. Jadi di situ sudah ada frekuensi relatif atau peluang empirik dari A. Maka di sini FA sama dengan NA per M. Jika NA mempresentasikan banyak kali muncul kejadian A dalam M kali percobaan. Sehingga di sini apabila kita perbesar dan kita pindah di sebelah sini, maka peluang empirik kemunculan mata angka itu adalah 40/100. Karena di sini mata koin angka muncul 40 kali dalam 100 kali pelemparan. Sehingga di sini apabila disederhanakan sama-sama dibagi 20, hasilnya 2/5, sehingga jawabannya yang C. Soal yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 48 kali, maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka adalah. Baik, jadi di sini caranya sama dengan nomor 1 tadi. Maka di sini pertama-tama kita harus mencari muncul bukan angka terlebih dahulu. Di sini muncul angkanya 48 kali, sehingga muncul bukan angka itu adalah 100 dikurangi 48, hasilnya adalah 52 kali. Sehingga di sini rumusnya sama dengan di sini NA, ini adalah muncul mata koin bukan angka, sehingga di sini 52/100, atau di sini apabila disederhanakan menjadi 13/25, sama-sama dibagi 4. Dan di sini di pilihan ganda ternyata tidak ada jawaban. Soal yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Sebuah koin dilempar sebanyak N kali. Jika peluang empirik muncul mata koin angka adalah A kali, maka peluang empirik muncul mata koin selain angka adalah. Baik, untuk yang diketahui kita tulis terlebih dahulu. Pertama-tama banyak percobaan ini adalah N, atau banyak pelemparan ini adalah N. Kemudian muncul angka ini adalah A, sehingga muncul bukan angka ini adalah N dikurangi A. Maka di sini peluang empirik muncul mata koin selain angka atau bukan angka ini adalah N dikurangi A dibagi dengan N. Atau di sini apabila kita uraikan menjadi N per N dikurangi A per N. N per N ini adalah 1, sehingga di sini menjadi 1 min A per N. Ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 1 adalah 3/24, maka percobaan penggelindingan dadu tersebut dilakukan sebanyak titik-titik kali. Baik, jadi di sini peluang empiriknya ternyata ini adalah 3/24, peluang empirik ini adalah 3/24. Dan apabila di sini dari mata dadu 2 sampai 6 ini banyak kali munculnya atau frekuensinya ini adalah sebanyak 21. Artinya apabila di sini mata dadu 1 itu adalah kelipatan 3, ini bisa kita beri 3, 6, 9 dan seterusnya.
Maka di sini yang paling pas ini adalah frekuensinya adalah 3 karena di sini kita mengikuti dari mata dadu 2 sampai 6 ini adalah 3, 4, 5. Maka di sini paling tepat di sini 3 sehingga di sini banyak pelemparannya ini adalah 24. Sama dengan ini, sama dengan M ini. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang A. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 40 kali, jadi di sini frekuensinya apabila semua dijumlahkan 40 kali, maka banyak peluang empirik kemunculan mata dadu 2 adalah baik. Jadi di sini frekuensi untuk mata dadu 2 dari 40 penggelindingan di sini belum diketahui. Apabila ini 6, 7, 6, 8, 9 ini dijumlah, hasilnya itu adalah 36. Sehingga di sini frekuensi atau keluarnya mata dadu 2 itu adalah 4. Maka di sini peluang empirik kemunculan mata dadu 2 ini adalah Na per M dengan di sini 4 per 40 atau di sini sama dengan 1 per 10 dan ternyata di sini di pilihan ganda ini tidak ada. Jawaban yang benar ini adalah 1 per 10. Soal yang berikutnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak sekian kali. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 5 adalah 1 per 6, maka peluang empirik mata dadu selain 5 dalam percobaan tersebut adalah baik. Jadi di sini ternyata untuk frekuensi berapa kali mata dadu 5 ini belum keluar. Namun di sini sudah ketahuan bahwa nanti peluang empirik kemunculan mata dadu 5 ini adalah 1 per 6. Yang ditanyakan adalah peluang empirik selain 5. Untuk menjawab soal ini, kuncinya ada di soal nomor 3. Jadi di sini untuk soal nomor 3, koin dilempar sebanyak N kali, muncul angka adalah A kali dan bukan angka sebanyak N min A. Maka di sini peluang empirik mata koin selain angka, artinya selain A per N ini adalah FA sama dengan 1 dikurangi A per N. Jadi di sini selain angka, kemunculan angka itu adalah A. Maka selain angka ini adalah 1 dikurangi A per N. Maka di sini sama dengan soal nomor 6, jika peluang empirik muncul A itu adalah A per N, maka peluang empirik selain A itu adalah 1 dikurangi A per N. Jika muncul peluang empirik angka 5 itu adalah 1 per 6, maka peluang empirik selain angka 5 itu adalah 1 dikurangi 1 per 6. Sehingga di sini 1 dikurangi 1 per 6 ini adalah 6 per 6 dikurangi 1 per 6. Kita samakan penyebutnya sehingga di sini bisa dikurangi 6 per 6 dikurangi 1 per 6 itu adalah 5 per 6. Sehingga jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak sekian kali. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 1 adalah 1 per 6, banyak kemunculan mata dadu selain 2. Jadi di sini yang ditanyakan bukan selain 1, namun selain 2 dalam percobaan tersebut adalah baik. Untuk yang pertama di sini untuk peluang empirik kemunculan mata dadu 1 sehingga di sini F1 banyaknya mata dadu keluar angka 1 dibagi banyaknya pelemparan atau percobaan.
Karena di sini 1/6, 1/6 ini bisa kita perbesar dengan cara di sini 1 dan 6 kita kalikan dengan berapa. Namun di sini sebelum kita kalikan dengan berapa, ini akan kita hitung terlebih dahulu. Ini ada 5, 7, 6, 7, 5. Apabila dijumlah hasilnya 30. Maka di sini untuk mata dadu 1 ini pasti juga sekitar 5, 6, dan 7. Karena mata dadu 2 sampai 6 di sini juga 5 sampai 7. Semisal di sini mata dadu 1 itu adalah 6, sehingga 6 ditambah 30 hasilnya adalah 36. Maka di sini berarti 1/6 ini semuanya dikalikan 6. Sehingga di sini banyaknya mata dadu 1 itu adalah 6 dan banyaknya pelemparan seluruhnya adalah 36. Sehingga di sini kita sudah menemukan banyaknya mata dadu 1 yang keluar dari 36 pelemparan itu adalah 6. Jadi di sini yang ditanyakan peluang empirik kemunculan mata dadu selain 2. Jadi di sini selain 2 ini ada 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 hasilnya itu adalah 31 dan banyaknya percobaan ini adalah 36. Sehingga di sini peluang empirik komplement 2 atau selain 2 itu adalah 31/36. Ini adalah yang A. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Pada tabel berikut disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Setelah dilakukan pengundian, didapat data seperti tabel di samping. Dari data tersebut, peluang empirik muncul mata dadu 2 adalah peluang empirik muncul mata dadu 2. Ini rumusnya sama dengan soal-soal sebelumnya, jadi di sini banyaknya dadu yang muncul. Mata dadu 2 itu adalah 6 dibagi dengan keseluruhan atau banyak percobaan ini adalah 36. Sehingga di sini 6 dibagi 36 hasilnya adalah 1/6. Ini sama-sama kita bagi dengan 6. Sehingga di sini 1/6 ini adalah yang A. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Pada tabel di samping disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Setelah dilakukan pengundian, didapat data sebagai berikut. Jadi di sini datanya, jika dilakukan pelemparan sebanyak 18 kali lagi, jadi di sini pelemparannya ditambah dengan 18 kali lagi, taksiran terbaik muncul mata dadu 2 menjadi sebanyak. Baik, jadi di sini sebelum kita jumlahkan dengan 18 kali lagi, akan kita jumlah ini ada 5, 6, 8, 7, 6, 4. Apabila dijumlah, ternyata hasilnya adalah 36. Berarti di sini 18 kali lagi itu adalah setengah dari pelemparan ini. Sehingga di sini untuk mata dadu 1, ini adalah 5/2, 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4. 7 dibagi 2 di sini 7/2, 6 dibagi 2, 3, dan 4 dibagi 2 di sini 2. Kemudian yang ditanyakan taksiran terbaik muncul mata dadu 2 sebanyak mata dadu 2 di sini 6 ditambah setengahnya, maka di sini 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 6 kelereng kuning, dan 9 kelereng hijau. Sebuah kelereng diambil dari kantong tersebut. Peluang terambil kelereng kuning adalah baik, jadi di sini untuk caranya masih sama seperti sebelumnya. Ini tentang peluang empirik. Ini adalah banyaknya kelereng kuning. Di sini ada 6, kemudian dibagi dengan jumlah kelereng yang ada di dalam kantong. Sehingga di sini 5 ditambah 6 ditambah 9. Maka di sini sama saja dengan 6/20. Atau di sini apabila kita sederhanakan menjadi 3/10. Ini adalah yang D.
Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan dua dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut adalah baik, jadi di sini untuk peluang kembar ini adalah n kembar dibagi dengan banyaknya ruang sampel, atau di sini apabila kita buat tabelnya untuk dua dadu adalah seperti ini. Kemudian di sini untuk dadu kembar ini adalah 11, 22, 33, 44, 55, 66. Jadi di sini untuk n kembarnya sebanyak 6 dibagi dengan keseluruhan ini ada 36. Sehingga hasilnya adalah 1/6. Ini adalah yang D. Soal yang berikutnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 12. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan satu dadu dan satu koin logam. Jadi di sini satu koin logam itu terdiri dari angka dan gambar, dan satu dadu itu 1 sampai 6. Sehingga di sini untuk ruang sampelnya itu adalah angka, kemudian 1 sampai 6, dan di sini gambar 1 sampai 6. Peluang teoretik muncul mata dadu satu, ini ada 2, dan mata koin angka dan 1, sehingga di sini hanya 1. Dalam pengundian tersebut adalah, baik, jadi di sini untuk rumusnya ini adalah NA per M. NA-nya karena di sini hanya ada 1, sehingga di sini 1 dibagi seluruhnya ini adalah 12. Sehingga 1/12 ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 13. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan dua dadu. Jadi di sini satu dadu 1 sampai 6 dan satu dadu ini juga 1 sampai 6, sehingga di sini untuk ruang sampelnya dua dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah 8 dalam pengundian tersebut adalah, baik, jadi di sini mata dadu berjumlah 8 apabila di sini kita lihat yang pertama ini adalah 62, 53, 44, 35, dan 26. Jadi di sini ada 5. Sehingga di sini untuk rumusnya NA-nya ini adalah 5, kemudian untuk M-nya itu adalah 36. Maka di sini 5/36 ini adalah yang A. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan dua dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu ganjil atau bukan prima dari salah satu mata dadu yang muncul dalam pengundian tersebut adalah, baik, jadi di sini untuk satu dadu itu ruang sampelnya 1 sampai 6, kemudian satu dadu juga 1 sampai 6. Apabila di sini dilemparkan bersamaan sehingga ruang sampelnya menjadi seperti ini, menjadi 36. 6 dikali 6. Kemudian di sini peluang teoretik dari titik sampel. Jadi di sini titik sampelnya ada 2. Yang pertama mata dadu ganjil dari salah satu mata dadu. Jadi di sini salah satunya ganjil. Yang pertama di sini ada 1, ini 11, 12, 13, 14, ini salah satunya ganjil. Kemudian 3 ini juga ganjil, kemudian 5 ini juga ganjil. Ini baru yang mendatar. Kemudian untuk yang menurun ini 1, ini semuanya ganjil. Kemudian 3 ini semuanya ganjil, dan 5 ini semuanya ganjil. Jadi di sini yang berwarna kuning ini semuanya salah satunya itu adalah ganjil. Jadi di sini semua yang berwarna kuning ini salah satunya ganjil, entah itu 1, 3, ataupun 5 dari mendatar dan menurun. Ini baru syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua itu adalah bukan prima. Jadi di sini salah satunya harus bukan prima.
Padahal di sini kita tahu bahwa 3 dan 5 ini adalah bilangan prima. Sehingga di sini untuk 3 dan 5 ini otomatis tidak masuk ke dalam syarat. Karena di sini syaratnya adalah salah satu bukan prima. Sehingga di sini 3 dan 5 ini tidak termasuk syarat. Maka di sini untuk 3 dan 5 ini akan kita hapus dari warna kuning. Sehingga di sini bisa teman-teman lihat ini hanya bersisa 11, 12, 14, 16, 21, 41, 61. Kemudian untuk yang berikutnya di sini untuk 11 ini salah satu ganjil, salah satu bukan prima, ini memenuhi. Kemudian 12, jadi di sini 1 ini ganjil. Namun di sini 2 ini adalah bilangan prima. Padahal di sini syaratnya bukan prima. Sehingga di sini 12 atau 21 ini tidak memenuhi. Kemudian untuk 14 salah satu ganjil. Jadi di sini salah satu ganjil sudah benar. Kemudian bukan prima, salah satu bukan prima, di sini keduanya bukan prima, sehingga salah satu bukan prima di sini memenuhi. Jadi di sini 14 dan 41 ini memenuhi. Kemudian 16 salah satu ganjil, jadi di sini salah satu mata dadu ini ganjil, ini 1 dan 1 memenuhi. Kemudian salah satu bukan prima. Jadi di sini 1 dan 6 ini bukan prima. Ini juga bukan prima. Sehingga di sini untuk peluangnya kita sudah menemukan titik sampelnya. Titik sampelnya ini adalah 5. Dan untuk ruang sampelnya adalah 36. Sehingga di sini untuk peluang teoretik muncul mata dadu ganjil atau bukan prima dari salah satu mata dadu yang muncul dalam pengundian tersebut ini adalah 5/36. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Gambar berikut adalah spinner dengan 24 bagian yang sama. Ketika seseorang memutar panah spinner tersebut, panah dapat berhenti di mana saja pada setiap bagian spinner tersebut. Spinner tersebut diwarnai 1/8 bagian berwarna biru, 1/24 bagian berwarna ungu, setengah bagian berwarna oranye, dan 1/3 bagian berwarna merah. Jika seseorang memutar panah spinner, kemungkinan terbesar panah akan berhenti pada bagian berwarna. Baik, jadi di sini untuk kemungkinan terbesar ini adalah peluang terbesar dengan di sini 1/8, 1/24, setengah, dan 1/3. Artinya dari keempat ini manakah yang paling besar itu merupakan peluang terbesar. Dengan di sini 1/8 itu adalah 0,12, 1/24 itu adalah 0,04, 1/2 itu adalah 0,50 dan 1/3 adalah 0,33. Kita ambil dua angka di belakang koma semuanya. Sehingga di sini kemungkinan terbesar ini adalah peluang yang paling besar itu adalah yang 1/2. Sehingga 1/2 ini adalah bagian yang berwarna oranye. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 16. Di sekolah SMP Insan Mandiri terdapat 1.200 siswa laki-laki dan perempuan. 100 sampel diambil secara acak dari siswa-siswa tersebut. Dari 100 siswa yang diambil, 40 siswa adalah laki-laki. Taksiran banyak siswa laki-laki seluruhnya dalam sekolah tersebut adalah titik-titik siswa. Baik, jadi di sini caranya sama seperti kita mencari frekuensi harapan dengan di sini peluang bagi banyak siswa. Untuk peluang ini adalah titik sampel dibagi ruang sampel. Jadi di sini 45 siswa laki-laki dari 100 siswa yang diambil, sehingga 45/100 dikalikan di sini banyak percobaan biasanya, namun karena di sini siswa, maka di sini banyak siswa.
Sehingga di sini 1200 dibagi 100 hasilnya 12 dikalikan 45 hasilnya adalah 540. Ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 17. Di suatu kelas 8 terdapat 30 siswa. Jika dilakukan suatu pemilihan secara acak, peluang terpilih siswa dengan usia kurang dari 13 tahun adalah 1/5. Banyak siswa kelas tersebut yang berusia 13 tahun atau lebih adalah titik-titik siswa. Baik, jadi di sini peluang terpilihnya seorang siswa kurang dari 13 tahun itu adalah 1/5. Jadi di sini kita menggunakan rumus dari jika peluang empirik A itu adalah A per N, maka peluang empirik selain A itu adalah 1 min A per N. Sehingga di sini peluang empirik selain usia kurang dari 13 tahun, artinya di sini yang berusia 13 tahun atau lebih, ini peluangnya adalah 1 dikurangi 1/5. Itu adalah 5/5 dikurangi 1/5 hasilnya 4/5. Kemudian banyak siswanya 30 sehingga di sini kita menggunakan frekuensi harapan peluang dikalikan banyaknya siswa. Sehingga di sini peluangnya 4/5 dikali banyak siswa di sini 30 hasilnya adalah 4 dikali dengan 6. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Sehingga 4 dikali 6 itu adalah 24. Ini adalah yang B. Soal yang berikutnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 18. Berikut ini terdapat 11 koin yang bertuliskan bilangan-bilangan. Dedi mengambil suatu koin tanpa melihat. Berapakah peluang Dedi mendapatkan koin yang bertuliskan bilangan kelipatan 3? Baik, jadi di sini untuk bilangan kelipatan 3 ini adalah 3, 6, kemudian 12 dan 18. Jadi di sini ada 4 bilangan. Maka di sini untuk peluang rumusnya sama dengan di sini NA ini adalah N banyaknya bilangan kelipatan 3 sehingga di sini ada 4 dibagi dengan seluruhnya ini ada 11 sehingga 4/11 ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 19. 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Arif, Bambang, Chandra, Dedi. Pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti adalah peluang terbesar ini adalah peluang yang di sini paling besar. Sehingga di sini dari Arif 10/12, Bambang 8/10, Chandra 15/20 dan Dedi 12/15. Ini agar lebih mudah, ini kita jadikan desimal saja. 10/12 itu 0,83, 8/10 ini 0,80, 15/20 ini 0,75, dan 12/15 ini 0,80. Sehingga di sini untuk peluang terbesar ini adalah yang paling besar, ini 0,83. Ini adalah untuk yang Arif, yang A. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 20. 4 pemain sepak bola melakukan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan pada tabel berikut. Jika Bambang melakukan tendangan penalti sebanyak 60 kali, berapa perkiraan banyaknya tendangan yang sukses? Baik, jadi di sini melakukan penalti sebanyak 60 kali, berapakah perkiraan tendangan yang sukses? Ini sama dengan frekuensi harapan, peluang dikali banyak percobaan. Untuk peluang ini adalah 8/10,
Jadi di sini 8/10 dikali banyak percobaan ini adalah sebanyak 60 kali. Sehingga di sini 60 dibagi 10 hasilnya 6, 6 dikali 8 hasilnya 48. Ini adalah yang C. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.